Jadi ceritanya standar lah, Hmm. ya biasa anak-anak berantem kita kan, Ya, pulang nangis, ya. ngadu sama bapak kita, Malah dihantam. malah dihantam paralon, kok nangis kau kan? Memang keras sekali bapak awak dulu. Betul sama. Suruh kita, tempur lagi, balik kau sana perang katanya, berantem kau katanya. Iya mak, katanya. Kita anak muda, usia saya 30 tahun, selalu dibilang anak kemarin sore, Iya, masih anak baru nih. anak baru katanya. Satabi maaf, bocah ingusan katanya. Ku pegang hidungku, nggak ada ingusnya. Mak dari mana bocah ingusan kan? Nah itulah. Jadi kalau cerita lucunya, mungkin teman-teman juga bisa cek. Ada juga orang-orang yang cerita-cerita yang kurang baik tentang kita juga. Waktu awal maju, dibilangnya bocah ingusan. Ya. Ya, anak kemarin sore. Ya. Ya. Tapi giliran menang dibilang curang. Biasalah, nggak apa-apa lah. Oke, dengan BK, kembali lagi bersama kami, program kita Main Kobah MKB. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kota Bekasi. Dari thumbnail kan udah tahu, ini dia Lai Samuel Sitompul. Halo semuanya. Rame masanya nih, Lai. Ada sekitar berapa ratus orang ini. Apa kabar, Lai? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Baik ya. Abang gimana, sehat? Sehat, puji Tuhan. Dari rumah langsung ke sini? Iya, langsung dari rumah tadi. Karena kita tahu dipanggil Bekasi Keren, kita kosongin semua jadwal agenda kita. Oh, Batak Keren. Oh, karena Bekasi nih. Bekasi, kita orang Bekasi. Oke. Nah, karena diundang Batak Keren, spesial kita kosongin jadwal kita semua. Siap, Cancel, tap. Terus gimana perasaan Lai setelah menang? To the point ya. No bridging ya. Tapi tunggu dulu. Ini kita coba tanya-tanya dulu, Lai. Sebelum kita ke sana ya. Ya kan? Tadi Lai udah mau jawab nih, karena perasaan menangnya gimana gitu kan. Nampaklah wajah saya segar. Tapi sebelumnya, Lai lahir di Bekasi atau di kampung? Ya, kalau lahir sih kita memang di Jakarta ya. Oh, dari Jakarta ya. Cuman memang karena waktu itu pendidikan, kebetulan orang tua kita ini seorang pendeta, misionaris. Beliau waktu itu berpesan, kalau nggak kuliah di negeri, bapak sama mama, bapak mama nih nampak Medan kali ya. Medan kali. Nah, Medan kali. Tidak mampu menguliahkan. Akhirnya ya dengan segala daya upaya, berjuang, ya akhirnya kuliah waktu itu di Universitas Sumatera Utara. USU. USU, Fakultas Hukum saat itu. Jadi lahir besar di Jakarta, merantau untuk pendidikan ke kota Medan, pulang lagi ke Jakarta, kawin sama orang Bekasi, tinggal di Bekasi, dan mengabdi bagi kota Bekasi. Oke. Berarti rutenya Medan, Jakarta, Bekasi. Iya betul, kurang lebih begitu. Oke. Tapi sampai di Jakarta setelah Lai lulus, itu pengacara atau apa? Sempat? Ya, jadi standar para job seeker lah. Iya, apalagi Batak nih. Batak lah ya, Batak kali. Jadi sempat juga ya kita demi menyambung hidup di perantauan ini, ya karena bagi saya waktu itu merantau, sudah hidup di Medan, pulang ke Jakarta, ya kita nyoba-nyoba juga beberapa perusahaan kita apply ya. Sempat juga di law firm, sempat juga di kantor sempat di law firm, law firm, sempat juga kantor notaris, tapi nggak lama. Jadi tenaga ahli DPR RI juga sempat, walaupun cuman sebentar. Ya cuma namanya perantau, punya tulang baja kuat. Akhirnya habis itu saya berkarir di salah satu perusahaan swasta Indonesia Amerika di bidang alat berat saat itu. Nah, itulah mulai mengubah nasibnya di situ memang. Gitu. Tapi masih jalan? Puji Tuhan, alhamdulillah masih jalan. Cuman memang lagi off kemarin, sampai saat ini masih off ya. Karena kita memang fokus banget berjuang dalam pemilu legislatif kemarin supaya menang all out. Semuanya kita tutup dulu tuh. Usaha ya, channel YouTube tadi yang saya cerita juga. Ada channel YouTube-nya. Kita punya channel YouTube namanya Bang Sampul TV. Nah, itu kita tutup semua karena fokus berjuang bertarung bagaimana menang dalam pemilu legislatif kemarin. Artinya kalau bicara kehidupan abangku, saya ini waktu di Medan karena background bapak mama yang seorang hamba Tuhan ya, pendeta, misionaris. Saya kuliah saat itu juga sambil kerja jadi tukang ojek. Ya, ojek online saat itu demi menyambung biaya hidup di kota Medan. Pernah juga kerja di salah satu perusahaan coffee shop terbesar ya, daerah mall sana. Jadi waiters barista juga. Starbucks. Boleh sebut merek ya? Boleh. Ya, Starbucks. Ya waktu itu kita kerja di situ. Kenapa? Karena memang kita nggak dapat supply dari orang tua.
dan apa namanya, keadaan nggak boleh kita membuat menyerah pada kenyataan ya. Betul. Kita menerima keadaan tapi tidak boleh menyerah pada kenyataan. Nah, makanya berjuang, puji Tuhan sambil kerja, sambil kuliah, ya sambil berorganisasi juga saat itu. Bahkan saya juga dulu pernah dikirim dari kampus buat student exchange, pertukaran pelajar. Kita sadar kita orang kurang mampu, tapi kita sendiri punya kemauan untuk mengubah nasib kita sendiri. Iya. Itu jiwa Batak sih lah ya. Karena beberapa teman kita ngobrol itu pun survive, fight Ya, gitu loh. Dari fight. yang dulunya dari kampung, merantau ke ibu kota, ya mau nggak mau. Ya. Nggak mungkin juga kita minta subsidi terus kan lah. Betul, banteng di perantauan. Kambing di kampung sendiri. Tapi sebelumnya lah, berarti lah masih merasakan dong masa-masa kecil layaknya seorang anak Batak gitu loh. Ya, jadi Bapak ini memang di Jakarta sebagai Ketua Umum Sitompul Sibangai-Bages Jabodetabek Banten. Tentu pendidikan budaya Batak itu nggak hilang ya. Kalau teman-teman mungkin viewers pada nonton, pasti sering diajak namanya arisan. Ya. Nah, arisan marga ini, ya. arisan paropungan, ya keluarga bapak, keluarga mama. Nah, ciri-cirinya lucunya begini kalau kita dulu. Kau ingat ini? Isi Maun. Isi Maun, siapa Mam? Kita nanya gitu kan. Ininya ini. Ya. Nah, inilah ininya ini. Nah, itu kadang-kadang tuh. Panjang. Iya, panjang. Betul. Tapi itu mungkin yang membuat kadang-kadang banyak anak-anak seumuran saya saat itu ya, kurang tertarik ikut-ikut begitu karena ribet, jelimet. Mereka lebih nyaman main game gitu. Tapi enggak, karena gue sadar anak yang taat sama orang tua ya. Penting, gue mau belajar, ikut arisan sampai sekarang. Bahkan ya puji Tuhannya, hari ini saya sendiri ketua 4 Sitompul Kota Bekasinya. Jadi karena memang dari kecil terlibat aktif dalam adat. Kalau nggak kita yang melestarikan budaya kita, siapa lagi? Betul. Tapi masih ini nggak, atau pernah nggak keras seorang bapak-bapak Batak, mama-mama Batak mendidik anaknya gitu? Kalau ceritanya kayaknya baik-baik nih kayaknya. Enggak juga. Kayaknya kehidupannya Lae Samuel nih lurus-lurus kayaknya. Jadi Lae tahu Rucika? Paralon. Pernah juga kita kena pukul paralon itu. Hantam ya. Kena hantam. Jadi ceritanya standar lah. Ya biasa anak-anak berantem kita kan. Ya. Pulang nangis. Ya. Ngadu sama bapak kita. Malah dihantam paralon. Kok nangis kau gitu. Memang keras sekali bapak awak dulu. Betul, sama. Suruh tempur lagi. Balik kau sana, perang katanya. Berantem kau katanya. Iya, Mak katanya. Nah, itulah orang tua kita dulu, Le. Jadi sama. Ya, tapi kan itu untuk mendidik kan. Ya, pasti mendidik kebaikan ya. Cuman kadang-kadang ini lucu bapak kita nih, karena pendeta dia selalu bawa ayat. Dibuatlah, hajarlah anakmu dengan rotan katanya. Memang nggak ada rotan di rumah kami. Paralon itu dipukul kita. Pap katanya. Oke, berarti lah ini dong, kayak nats Alkitab tuh hafal dong. Atau ada nats ini nggak? Nats pamungkasnya Lae yang dari Bapak atau dalam yang Lae rasakan gitu? Cerita mungkin kembali ke pengalaman spiritual ya. Jadi saat itu saya gabung salah satu partai politik ya, namanya boleh sebut ya? Boleh. PDI Perjuangan ya. Nah, saya waktu itu mau maju di dapil saya, rumah saya Jati Asih. Jadi ada salah satu kecamatan di Kota Bekasi, saya mau maju di situ. Terus terang, saya sudah melakukan investasi cukup besar di situ. Jadi investasinya adalah misalnya ya buat kegiatan sosial, ada calon-calon RW yang bagus saya dukung, saya danain. Alhamdulillah menang, tapi walaupun ada yang nggak menang juga gitu ya. Artinya saya sudah membangun kekuatan besar di Jati Asih saat itu. Tapi ternyata partai tidak mengizinkan saya maju di Jati Asih. Alasan tentu saja ya politis lah ya. Dipindahkanlah saya ke Bekasi Selatan, Bekasi Timur saat itu. Nah tentu sebagai seorang berlatar belakang wira swasta, entrepreneur juga, anak pendeta juga, kita terbiasa apa-apa terukur. Satabi. Buat makan aja kadang-kadang kita berdoa. Ya, buat makan aja kita doa supaya makanan itu berkah bagi kita, berkat. Apalagi buat ngambil kebijakan yang strategis, tentu saja berdoa. Nah, ketika pindah dapil itu saya merasa
tentu saja nggak terima ya saat itu batin. Kayaknya saya lebih banyak kerja dibanding dia gitu. Iya, kenapa aku pindah Kenapa gitu. aku dipindah, tapi gitu kan. Nah, tentu sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, dididik oleh pelajaran moral agama yang baik, ya, saya berdoa saat itu, doa puasa. Selama 3 hari, saya bertanya sama Tuhan waktu itu, kenapa saya harus maju? Karena memang sebenarnya saya nggak suka juga dunia politik awalnya. Tapi suka aktivitas sosial. Nah, hal yang berbeda ya. Iya, iya. Senang bantu orang, tapi nggak suka politik. Saya Iya. nggak suka intrik-intrik. Saya Iya. lebih suka Yang pasti-pasti lah. pasti-pasti. Apalagi kita orang Batak kan, guys. Iya, betul. Di depan, di belakang, samping kiri, Ya, sama. harus sama. Nggak ada bedanya. Betul. Nah, itu kita, disitulah bedanya kita. Tapi akhirnya saya berdoa, doa puasa. Ternyata Tuhan menjawab saya supaya untuk maju, ya, jadi anggota dewan. Saya uji doa saya, muncullah ayat firman Tuhan waktu itu, Yesaya 41 ayat 10. Oke, Yesaya 41 ayat 10. Nah, isinya adalah, kurang lebih ya, saya agak lupa juga nih, dalam doa itu. Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya dan memberi engkau kemenangan. Amin. Dalam doa itu, akhirnya saya bilang sama pimpinan partai saya, saat itu Bapak Triadianto, Ketua Bekasi ya, Kota Bekasi, saya bilang, Pak, izin, saya sudah berdoa, saya memutuskan saya siap maju sebagai kader di Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi Timur. Nah, memang kalau bicara spiritual ya, dalam perjalanan pasti sulit. Tapi ini enaknya nanya Tuhan dulu. Saya sudah yakin dari awal saya pasti menang, karena sudah tertulis dan dijanjikan seperti itu. Jadi saya menganggap ketika dinamika terjadi hal-hal besar ya, dijelek-jelekin orang, mohon maaf, kita anak muda, usia saya 30 tahun. Selalu dibilang, anak kemarin sore. Iya, masih anak baru nih. Anak baru, katanya. Satabi maaf, bocah ingusan, katanya. Ku pegang hidungku, nggak ada ingusnya. Pak, dari mana bocah ingusan, kan? Nah, itulah, ku pegang. Tapi saya yakin, teguh, apa yang saya kerjakan pasti berhasil dan saya pasti menang. Karena saya ingat firman itu aja. Jadi apa kata orang, saya dihina, dan lain sebagainya, itu tidak membuat saya kendor. Malah itu bagus buat sistem manajemen tim saya. Yang tadinya dukung saya, jadi nggak dukung, gara-gara digonjang gitu. Tapi ada juga orang yang tetap bertahan dan mendukung saya. Ketika lagi di ledek-ledekin itu, dan sampai saat ini kami masih solid, masih bergerak bersama. Bagi saya itu anugerah yang Tuhan kirim, teman-teman yang support Samuel Sitompul dan berhasil menang. Kalian keren, guys. Mantap. Nah, artinya Nats itu yang jadi favorit Layak saat ini? Today, sampai saat ini ya. Ada yang lain nggak? Pijakan hidup. Agak banyak ya kalau ngomong ya, gitu ya. Pasti banyak lah ya. Kurang lebih seperti itu sih. Apa yang mendasari Layak jadi ingin ikut berpolitik praktis ini? Iya. Tadi kan Layak sebenarnya orang hukum. Kuliah hukum. Entrepreneur. Nggak nyambung ya semuanya ya. Nah, terus tiba-tiba Layak maju di caleg kemarin. Iya, emang kadang-kadang kalau kita tengok garis tangan ini agak lain ya. Agak lain. Agak lain kau. Agak lain tapi Batak keren dong. Jadi ceritanya kita memang benar background tadi kan hukum. Contohnya, mohon maaf, kerjanya malah di dunia alat berat pertambangan ya, nggak ada hubungan ya. Tapi memang kita terbiasa belajar. Kalau kata orang tua kita bilang nggak boleh tell me, harus cerdas. Ya. Nah, belajar. Saya ikut waktu itu ada namanya Organisasi Pemuda Batak Bersatu. PBB. PBB. Ya. Nah, di mana? Di Kota Bekasi. Kota Bekasi. Jadi dulu ceritanya gini, saya tuh gabung PBB hanya ingin niat, mohon maaf, belajar budaya Batak. Yang tadi itu ya. Yang tadi belajar budaya Batak. Karena memang bapak saya itu ketua Sitompul, kemudian dia meninggal. Saya pikir saya salah juga, nggak sempat belajar maksimum. Saya belajar, maksud saya mau dari Pemuda Batak Bersatu. Ceritanya saya itu daftar menjadi anggota. Si PBB tadi. Tadi. Tahu-taunya nggak gimana cerita, saya jadi ketua kelurahan. Ketua kelurahan. Ya udah, kita jalanin bagus. Ya, ini nanti biar editor capek nih. Salah satu karya Samuel di PBB adalah ini. Edit kau ya. Ada lagi ini. Itu dia. Capek editor ya. Nah, itu salah satu karya kita. Nah, ternyata itu membawa saya direkrut langsung jadi wakil ketua Kota Bekasi. Jadi memang semua saya dari bawah. Dan nggak saya pikirkan itu. Nah, dalam perjalanan ketika aktif di Pemuda Batak Bersatu, ketemu dengan pimpinan-pimpinan
Wawil khusus tokoh-tokoh berpengaruh di Kota Bekasi, saya diajak gabung salah satu partai dan saya mengiyakan dan saya akhirnya mencalonkan diri. Oke. Oh, Nah, itu awalnya ya? awalnya, tapi itu kan landasan jalan ke ceritanya. Iya iya iya. Tapi kalau nilai value-nya itu begini, di PBB kami dilatih yang kaya si miskin, si pintar si bodoh sama. Ya mohon maaf, kita kalau di perusahaan kita dilayani. Tapi ketika saya di PBB, saya Melayani? melayani, Iya. ngangkat-ngangkat peti mati, Iya. pegang bendera Karena kuning, sosial juga karena ya? sosial. Iya. Nah, saya menemukan hal yang berbeda dari organisasi ini. Nah, ketika saya, dengan PBB, kadang-kadang mohon maaf, saya sering ketemu permasalahan orang Batak. Contohnya nih, anak sekolah, ya. Kemudian, mohon maaf, akses rumah sakit, kadang-kadang hal-hal sepele begitu. Iya iya. Mereka sakit, nggak punya uang, nggak punya BPJS. Akses sulit? Akses sulit, Iya. informasi terbatas. Nah, Iya. akhirnya saya sadar harus ada penggebraknya ya, buat di Pemuda Batak Bersatu, wabil khusus saya bicara Kota Bekasi. Akhirnya saya iakanlah dengan value itu, saya mau mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Oh, oke Di oke. Kota Bekasi. Kota Bekasi, Gitu. oke oke. Ya terima kasihlah Pemuda Batak Bersatu mengubah hidup saya. Itu berarti sama ini dong, sama Bang Erik? Iya, Erik betul. Soltang? Betul, beliau pimpinan saya di, provinsi ya, Jawa Barat. Beliau orang hebat, rendah hati juga. Saya senang, saya cocok sama orang-orang yang jiwanya melayani. Walaupun dengan background dia punya kemampuan, tapi dia Iya iya mau iya. melayani. Terus, gimana perasaannya Lay setelah menang nih? Ya, pertama memang kita bersyukur. Proposal banyak masuk dong? Ah, benar! Benar. Aduh, Iya kan? ya Oke. banyak kali. Iya iya. Tapi, ini memang bagusnya tim kita, memang membangun manajemen itu penting ya. Iya iya. Tim kita tuh filter. Jadi sebelum ke aku biasanya ada tim kita juga ya. Sebenarnya nggak masalah tanpa tim Iya kita iya. juga bisa, tapi tim melakukan itu. Kalau memang suaraku kecil saat itu, kita belum maulah artinya. Jadi kita memprioritaskan orang-orang yang berjuang dan memilih kita Iya saat iya. ini. Yang mau memang benar-benar serasa, sepemikiran juga Sepemikiran, kan? Iya. betul. Di mana suara kita besar, ya kita berjuang. Kalau suara kita nol di situ, tiba-tiba datang, ya bukan pelit, tapi menurut saya gini, ada namanya prioritas kehidupan. Jadi kita mendahulukan mana yang bersama dengan kita dong. Ya ginilah, abang pun pasti lebih istri minta tolong, sama orang di luar sana minta tolong, pasti duluan istri. Nah, itu sudah hal-hal yang common Iya lah iya memang. iya, betul. Karena kedekatan, karena value. Nah, itu tim-tim kita tuh jagain banget. Supaya proposal nggak masuk asal-asalan, Iya, difilter lah ya. difilter gitu. Memang perasaan setelah menang ini sampai sekarang masih banyak suka bersyukurnya ya. Kayak, ih Tuhan baik ya. Ternyata janjinya benar bagi kita. Cuma modal percaya, jalanin, dinamika banyak gitu. Jadi kalau cerita lucunya, mungkin teman-teman juga bisa cek, ada juga orang-orang yang cerita-cerita yang kurang baik tentang kita juga. Waktu awal maju, dibilangnya bocah ingusan, ya anak kemarin sore, ya. Tapi giliran menang dibilang curang. Ah biasalah, nggak apa-apa lah, cerita lucu aja ya. Proposal banyak masuk. Proposal banyak masuk, kan gitu. Tapi itu kebahagiaan. Dan bagi teman-teman, kenapa itu begitu spesial ya? Karena tim saya rata-rata bukan pengurus partai. Jadi orang yang knowledge political-nya tuh nggak tinggi justru sebenarnya. Tapi cuma punya kemauan bekerja dan berjuang. Betul. Nah, saya cocok dengan orang-orang yang punya karakter bekerja dan mau berjuang. Banyak orang-orang kadang-kadang begini, datang ke kita, minta dulu, baru mau bekerja. Iya. Nah, saya nggak cocok sama orang-orang begitu. Saya selalu sampaikan pada mereka semua yang mau bergabung dengan tim kita saat itu ya, membangun manajemen. Fakta kehidupan adalah kita kerja dulu, baru mendapat upah. Bahkan mohon maaf, banyak orang mulai dari minus. Ketika melamar pekerjaan, diterima, dia nggak punya kemeja, dia harus pinjam orang beli kemeja, pinjam orang buat ongkos dia kerja, baru dia terima upahnya saat bulan gajian. Ada modal pribadi lah ya. Ada modal pribadi. Nah, itu yang saya membangun ekosistem seperti itu. Ya, istilahnya kecil-kecil sambil ngajarin tim bahwa memang inilah realitas kehidupan. Iya. Kita tidak akan pernah menjadi seorang pemenang kalau kita nggak mau bekerja keras. Kita nggak mungkin mencapai suatu perubahan kalau masih melakukan dengan cara yang sama. Maka tentu saja harus ada perubahan, dimulai dari kita, caranya berbeda, baru bisa mencapai titik kemenangan dan titik keberhasilan. Tadi abangku, saya cerita sedikit. Saya pernah jadi tukang ojek. Oke. Ya, saya pernah jadi waiters.
Saat kuliah pengen nggak punya pacar saat itu? Ya pengen. Tapi nggak ada yang mau sama kita saat itu. Karena ada orang hepeng. Jangan hepeng. Ya, kita nggak pacaran, fokus saat itu. Ya, kerjanya benar, kuliah jalan, organisasi jalan. Ya, itu pendisiplinan hidup. Dan memang itu hidup. Kalau nggak mau kerja keras, kita nggak akan bisa berhasil. Dimulai dengan niat, usaha, dan kerja keras. Jadi, ini mungkin ada education-nya sedikit buat teman-teman. Kita nggak akan pernah bisa berhasil kalau kita nggak pernah mau berjuang. Betul. Kita tidak akan pernah berhasil kalau tidak mau melakukan perubahan. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Itu dia. Samuel Sitompul. Oke Bang, tadi Abang udah sempat cerita sedikit tadi asal kenapa menjadi anggota dewan gitu ya, dari PBB, terus Abang melihat permasalahan kayak tadi sosial lah ya, Sosial, kita bilang. betul. Hal apa lain yang Abang lihat dari Kota Bekasi nih, Bang? Ya, memang Kota Bekasi ini Ini fun fact-nya nih masuk Kota Bekasi, Bang? betul, Kecamatan Jati Sampurna. Masuk Iya. Kota Bekasi kita, Bang. Tolong diatur ya, Bang. Kalau saya dulu maju Jati Asih, ini dapil saya juga. Tolong dibantu. Ya, gimana? Ada masalah? Apa BPJS mati? Apa? Nah, bilang aja ya, kita beresin nanti. KTP nih, Bang, KTP. Ya, memang hampir rata-rata permasalahan sama. Kita Bekasi ini seksi sebenarnya. Kenapa bilang? Karena ini kota urban ya, kota penyangga dari ibu kota negara kita Jakarta. Nah, kalau saya sih terus terang saya terpanggil berjuang mengenai kesejahteraan. Ya, gimana pemerintah Kota Bekasi hadir dalam mengedukasi. Kadang-kadang gini nih, orang mau punya bisnis tapi nggak punya modal. Nah, kita hadir situ dengan memberikan kredit-kredit lunak. Yang tentu saja harus ada perubahan bagaimana cara menyalurkan, ya, kemudian persyaratannya harus jauh lebih lunak bagaimana supaya kredit ini bisa tercapai tepat sasaran. Kedua, kadang-kadang orang punya modal tapi nggak punya ide. Nah, ini bagaimana ke depan pemerintah Kota Bekasi harus hadir dalam melakukan tentu saja masif ya, sudah dikerjakan tapi menurut saya harus lebih masif lagi. Bagaimana memberikan bantuan pendampingan dalam pembangunan usaha. Nah, saya sorry ngomongin pilkada ya, ngomongin pilkada. Ada namanya figur Triadianto. Memang sih hari ini dia lagi nyalon persiapan buat Pilwalkot ya, kepala daerah. Dalam perjalanan saya salut melihat beliau ini, dia hari ini banyak bagi-bagi cilok. Sorry, bukan cilok ya, maksudnya bagi unit usaha. Jadi disupport gerobaknya, disupport ciloknya di awalnya. UMKM disupport awalnya, sehingga ya orang-orang tadi, mohon maaf, ibu rumah tangga yang nggak punya aktivitas, jadi bisa ada kerjaan. Nah, saya akhirnya melihat figur seperti Triadianto ini, inilah yang memang dibutuhkan banyak warga Kota Bekasi. Bagaimana UMKM hidup. Ya, jadi kalau saya belajar dari Triadianto ini, kalau orang masih hanya dalam tataran gagasan, dia sudah dalam tataran realisasi kecil. Nah, kita juga sebagai politisi ke depan, bagaimana pikiran, mulut, hati sama. Dan tindakannya pun juga sama. Jadi nggak ada bedanya. Nah, itu menjadi penting bagi kita semua, bagaimana menyelesaikan permasalahan di Kota Bekasi. Nah, secara ininya, langkah-langkah apa nanti yang Abang lakukan setelah duduk nanti? Ini kan kalau nggak salah dilantik Agustus. Iya, Agustus tanggal 26. Ya, betul ya? Ya, Agustus kan? Nah, langkah-langkah apa nih yang dan layak nanti udah tahu belum sih komisi berapa? Minatnya sih sudah ada. Cuman kan nanti keputusan partai ya, keputusan fraksi. Ya kita ikut aja biar partai menilai background-nya Samuel Sitompul apa, tepatnya di mana kapasitas gitu ya. Put the man on the right side. Side. Kurang lebih begitu. Jadi ketika saya yakin begini. Mungkin hari ini saya belum bisa sampaikan banyak hal, ya biasalah karena politis ya. Tapi saya pastikan nanti kita ngomong di bawah aja. Ngomong di off kamera. Tapi pada prinsipnya Samuel Sitompul punya karakter yang kerja keras. Ya. Orang lain kerja 5, kita kerja 10. Orang lain kerja 10, Samuel kerja 20. Nah, tentu pasti nanti dirasalah manfaatnya. Cara kita bekerja. Terbukti menang. Nah, dalam pertempuran ini. Puji Tuhan. Karena orang lain kerja cuma 6 jam turun ke dapil, saya turun ke dapil 24 jam. Orang kerja 24 jam, saya turun ke dapil 36 jam. Jadi memang rutin. Sampai kantong mata ini udah hitam ya. Hitam.
Iya. Tapi kan ada teknologi makeup namanya. Ditacap lah, ya kan? Digantengin lagi. Digantengin lagi. Jadi ibu-ibu di warga Bekasi seneng. Ah, ganteng juga abang ini katanya gitu dia. Berarti banyak juga emak-emak tuh lah ya. Iya. Jadi kalau gue nama istri, kamu menang cuma karena ganteng. Wah, betul aja. Tadi dengan BK, Lek Samuel ini ngomong di bawah loh. Dia cemburu. Sementara ini kayaknya dikeliling emak-emak nih. Gimana tuh tau? Oke. Udah nggak boleh masuk dulu ya? Nggak boleh masuk. Ya. Oke, dari sisi politik lah, Lek. Lek kan udah terjun nih ke politik. Ya. Dan puji Tuhan menang lah ya untuk segala kemuliaan bagi Tuhan lah. Ya. Nah, tokoh inspiratif lain siapa untuk politik? Terutama Batak nih, Lek. Atau non Batak mungkin? Ya, kalau non Batak saya memang sangat pengagum Soekarno. Ya, dari sejak kuliah saya sudah membaca buku-bukunya Bung Karno. Di bawah bendera revolusi, ya, Indonesia menggugat, Sarinah dan lain sebagainya. Saya memang mengidolakan beliau dalam gerakan politiknya. Oke. Nah, tapi kalau tokoh Batak hari ini saya memang mengagumi seorang Sukur Nababan. Kenapa Sukur Nababan? Karena menurut saya di perantauan ini beliau masih mau merawat artis-artis Batak pada khususnya. Oh, ini apa? Artis komunitas Jati Bening. Ah ya, AKJ. Ya, itu hal-hal sederhana menurut saya. Mungkin bukan nggak sederhana juga, tapi itu hal-hal yang memang bagus ketika bangsa Batak bergerak dalam budaya politik, tapi tidak menghilangkan identitas Bataknya. Ini bahkan orang tua saya dulu almarhum ya, bapak saya Sintong Sitompul pernah ngomong begini, kamu mungkin bisa ganti agama, ya itu sering terjadi. Kamu mungkin bisa ganti kewarganegaraan, nah, itu sering terjadi nih lagi kasus bola-bola ini kan. Tapi kamu tidak bisa ganti adat dan suku kamu. Makanya itu penting bagi kita orang Batak, jangan malu belajar bahasa Batak, ya, jangan pernah. Marta Rombo. Ya. Itu dia penting ya budaya kita. Kalau nggak kita yang melestarikan siapa lagi? Oke, mungkin nanti untuk Pak Sukur ya kan Le, bisa lah nanti ke Batak Keren. Ayo Bang Sukur, kita mampir ke Batak Keren. Seru ya, kita ngobrol bagaimana Bang Sukur nanti mengeducate dan menginspirasi banyak orang. Bang Sukur ini sama kayak saya. Oke. Kami bukan dari background yang mohon maaf berkecukupan. Kita belajar dari bawah dan bertarung dari nol. Saya mengamati Bang Sukur dan saya melihat diri saya, kami punya karakter yang sama, petarung berjuang. Ya. Bukan parbada, petarung. Kami menyadari kenyataan hidup seperti ini, tapi kami tidak menyerah pada keadaan. Nah, itu yang saya cocok. Itulah yang lihat juga dari Pak Sukur ya. Dari Bang Sukur Nababan. Berarti Pak Sukur bisa nanti mampir-mampir atau nanti kami ke AKJ. Pak Sukur izin. Kan Batak Keren katanya mau buat event ya? Iya, nanti tanggal 7 September lah ya di Balai Sarbini. Oh iya, ini mumpung Lek Samuel ingatin dengan BK, kita nanti akan ada konser BK Fest 2.0, ini tahun kedua kita di Balai Sarbini tanggal 7 September 2024. Line up kita itu ada Liodra, Style Poise, Maxima, Jun Munte, Shantre Foundation, kemudian Maria Kalista, Natalis Trio, dan Estak Brother. Nah, untuk beli tiketnya nanti kalian bisa di bawah ini. Gitu, Lek. Datang lah. Oh, datang. Kan Lek harus dukung juga nih Batak-Batak. Oke, booking tiket buat saya dan istri ya. Marina, tolong. VVIP lah ya, VVIP ya. VVIP, tapi jangan kejauhan duduknya ya, biar bisa dekat lihat artisnya. Enggak, VVIP itu Lek, posisinya di depan pentas. Ya. Kalau di Balai Sarbini itu kan semakin ke belakang naik gitu ya, tempat duduknya. Tapi Lek nanti fokus di pentas. Ya udah, yang penting duduk di meja lah, janganlah diri-diri udah capek kita. Duduk. Nah, sebagai informasi tambahan juga dengan BK, nanti di acara kita itu ada berdiri, Lek. Oh, ada berdiri. Tapi festival. Dia di dekat pentasnya langsung berdiri tuh. Gitu. Nanti pokoknya datang aja deh, teman-teman ya. Harus dong, dukung, Lek. Apalagi kalau BK suatu saat kolaborasi dengan AKJ. Keren. Pak Sukur. Cair. Nanti dari Lek Samuel izin, Pak. Siap, Bang. Oke, kalau dari point of view Lek lah nih. Tadi kan seorang politis lah ya, politik. Terus Lek juga berkesempatan duduk di dewan, di Kota Bekasi. Dan Lek tadi mention jangan pernah lupakan budayamu, gitu kan. Nah, karena kita Batak gitu. Nah, apa yang Lek lihat nih sekarang dengan perkembangan zaman ke anak-anak muda Batak ini?
Ya memang sebenarnya memang semua tergilas zaman ya. Banyak bagi kita yang mohon maaf malu ngomong bahasa Batak. Ada juga yang nggak peduli, nggak aware dengan keluarga. Kita kan gini, kita orang Batak ini terbiasa dengan berkeluarga besar loh. Betul. Bukan hanya keluarga bapak ibu anak. Yang satu rumah aja. Satu rumah enggak, kita berkeluarga besar. Bahkan malah keluarganya bapak, istrinya keluarga ini. Opung dari mama, opung dari bapak. Belum lagi keluarga. Istri kita. Istri kita itu keluarga. Artinya yang mau saya sampaikan begini teman-teman sekalian. Jangan lupakan sejarah seperti kata Bung Karno ya, jas merah. Jangan pernah sekali-sekali lupakan sejarah. Kenapa kita nggak boleh tidak melestarikan budaya Batak? Karena teman-teman, mohon maaf, sudah genetiknya dan alamiahnya kita turun dari situ. Kedua, kalau kita nggak melestarikan budaya Batak, maka suatu saat nanti budaya Batak akan pasti punah. Tapi saya yakin segini, kelebihannya kita bangsa Batak ini ada marga. Ya, jadi saya Samuel Sitompul punya anak namanya Sitompul, bapak saya Sitompul. Saya yakin sih ini keistimewaan kita sebagai bangsa Batak. Saya yakin nggak akan punah karena ada dia marga terus. Selalu turun. Ya. Cuman memang penikmat budayanya mungkin akan menurun. Bahkan saya mulai dari hal kecil menyukai budaya Batak adalah minimal suka lagu-lagunya. Nah, saya ngefans banget sama Maxima Band. Oh, Maxima. Sama ini, Roy sama Jogi. Ya, kita ngefans banget sama Maxima. Kenapa? Ya saya suka lagu-lagu sama istri juga nyanyinya begitu. Latihan, walaupun kadang-kadang masih hambalangan bahasa Bataknya kadang-kadang. Tapi ya udahlah, belajar. Nah, itu penting bagi kita semua teman-teman. Ayo sama-sama kita merawat budaya kita. Bagi teman-teman yang terlahir sebagai bangsa Batak, jangan malu menggunakan bahasa Batak. Lestarikan budaya Batak, ya. Dan apalagi yang fatal banget nih, kalau teman-teman nama belakangnya ada marga, tapi malu menggunakan marga masing-masing. Betul. Aku pernah kejadian gini lah ya. Ketemulah kami di sebuah menara di Jakarta. Dulu kan aku kerja di daerah Gatsu, Gatot Subroto. Terus kita ngerokok nih di pantry. Ini anak baru. Anak baru, tapi mungkin udah seminggu 2 minggu kali ya. Terus kita ngerokok. Dan ternyata orang Batak. Oh iya. Orang Batak. Terus dia nyapa. Gimana, Le? Dan aku tahu marganya. Ini masuk dalam Sirajuluan. Aku Siotang kan. Oke. Jadi Merlai lah. Merlai. Terus kaget dong, ya kan? Apanya ini? Batak apa? Gitulah kira-kira. Nah, itu juga lah sebenarnya yang mengawali kita, kenapa kita mau buat Batak Keren ini. Gitu. Ya karena kita merasa anak muda, dan kita nggak mau generasi kita berikutnya itu atau kurang paham dengan partuturon, bahasa Batak segala macam, apalagi yang lahir di kota. Iya, betul. Gitu, Le. Tapi Le pernah nemukan itu nggak? Ya banyak sih, kadang-kadang begitu ya. Atau bahkan teman-teman kita yang masih muda yang belum menikah langsung statement lagi, saya nggak mau nikah sama orang Batak katanya. Wah, ya mak ngeri kali. Kalau itu katanya boru Batak cerewet gitu ya. Memang. Tapi ada ininya juga, Le. Dia menikah tidak dengan orang Boru Batak, dibuat marga Batak. Itu yang bagus. Kaderisasi ya. Kaderisasi. Umat Batak makin banyak. Nggak, kalau itu kan bagus. Artinya tetap melestarikan budaya. Nah, ada orang kadang-kadang statement, nggak mau dia katanya. Langsung anti kali katanya. Wah, lo gak tahu pun Medan kali ya. Katanya gini, Boru Batak cerewet katanya. Memang Boru Batak cerewet, tapi setia. Ya sayang ya. Oke. Ya, gitu. Berarti menurut Lai juga nih apa yang harus dimiliki oleh muda-mudi Batak ini di zaman sekarang ini? Oke, gini teman-teman ya. Prinsipnya pertama, mungkin ini nggak hanya bagi budaya Batak, tapi dengan adanya budaya Batak itu semakin kuat. Prinsipnya seorang anak itu harus memiliki keberhasilan di atas orang tuanya. Ya. Karena pasti orang tua kita mendidik kita, menghantarkan kita dengan pendidikan yang terbaik bagi versi mereka, ya, education, agama, spiritual, yang terbaik tentu saja, punya maksud dan tujuan agar kita lebih berhasil daripada orang tua kita. Apalagi teman-teman sekalian yang bangsa Batak, ada marga di belakang, junjungan namanya. Si junjungan inilah. Nah, makanya teman-teman harus punya semangat mau kerja keras, punya semangat bertarung. Saya agak tergelitik dengan hari ini kata-kata health mental. Health mental. Mental health. Ya. Kalau dengar adik-adik ngomong, namanya anggota dewan. Ya walaupun belum dilantik lah ya. Suka banyak mendengar daripada banyak omong. Kenapa kau resign kerja?
it's not my passion katanya. Asik. What the? Betul aja kalau aku bilang gitu kan. Kenapa nggak passion? Kemarin kau daftar, ya kan? Kemarin yang penting bisa kerja bang. Di kantor masalahnya orang-orangnya toksik katanya. Wih, keren-keren lah istilah anak sekarang kan. Iya, bahasa kekinian. Bahasa kekinian. Tapi ku jawab kadang-kadang gini, Adinda. Adinda lah kita panggil jadinya kan. Iya. Bukan kau yang pilih siapa bosmu, tapi bosmu yang siapa milih kau. Kalau kau memang mau pilih bos, buat perusahaanmu sendiri. Iya. Tapi nggak bisa juga. Betul. Maka ikutilah. Jangan meludahi sumur yang kita minum. Iya. Ya kan? Nah, maka bagi kita anak-anak muda, ya, saya wabil khusus klan Bang Sobata ini. Dongan BK. Dongan BK, ya. BK. Bagi khusus klan Dongan BK. Ya. Kita ini kambing di kampung sendiri, banteng di perantauan. Ya, jangan cepat-cepat sikit mental health. Jangan. Tarung kalian, tunjukkan kalian punya kapasitas. Ingat, kalau orang kerja 6 jam, kalian kerja 8 jam. Orang kerja 8 jam, kalian kerja 24 jam bila perlu. Karena memang itu menjadi value. Bila perlu, begini. Siapa bos mungkin berganti, tapi siapapun bosnya, tetap kita, anak buah kesayangannya. Nah, itu menjadi penting. Nah, bagi kalian, anak-anak muda, udahlah. Ya, jangan apa kali. Jangan mengkek-mengkek juga lah. Jangan mengkek. Ya kan? Jangan apa kali, kalian. Apa kali nanti kita apakan itu. Jadi apa kali ya, Dongan BK ya. Apa kali ya kan? Emang seru ngobrol sama Lek Samuel ini. Berarti nanti bulan Agustus sudah bisa lah kami main-mainnya lah ya. Iya, datang aja nanti ke kantor DPRD ya, apa menjadi aspirasi tentu kita tampung dan pasti akan kita perjuangkan semaksimal mungkin. Oh ya, dengar-dengar ini dengan BK Lek Samuel nanti ada acara kan? Oh ya, 1 November. Ya, nggak apa-apa undangan terbuka ya. Ini saya buat syukuran bersama istri di Gedung Girsang 1 November. Nanti bisa datang aja, ada banyak artis Batak yang kita undang. Syukuran ini juga sekaligus ulang tahun pernikahan saya dengan istri yang keempat. Dan ulang tahun saya yang ke-31. Oh, berarti Lek sama ini dong, sama kayak aku nih. Beda dikit kita ya. Bukan, maksudku nikah di tanggal lahir. Sama. Berarti kita orang sukses. Amin. Sama kita lah. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu nggak sengaja dulu ceritanya. Bukannya memang Lek rencanain? Karena nggak ada gedung waktu itu. Oke. Jadi kita mau tanggal sekian, gedungnya tak ada. Adanya gedung yang available di tanggal hari itu. Ya udah nikahlah kita jadinya. Tapi kebetulan hari Sabtu? Hari Jumat. Oh, gini. Saat itu memang COVID baru reda lah, baru turun ya. Jadi nggak dipaksakan. COVID baru reda, gedung terbatas. Adik kita ini pengen kali, kapan bang? Katanya gitu kan. udah gondok itu. Sore kali. Yang kapannya kita bang? Katanya. Jelas dong katanya gitu kan. Ya bang, ya dek, jelas aku bilang gitu kan. Udah kita cari gedung, tanggal itu yang cocok. Ya sepakat juga dua belah keluarga. Ya udah akhirnya kita putuskan di 30 Oktober 2020 kami menikah. Oke. Nah, jadi tapi biasanya udah tanggal 1 November. Kenapa 1 November? Karena 30 Oktober itu hari Rabu kalau salah. Jadi 1 November hari Jumat. Jumat malam kita merdendang. Oke, itu dengan BK. Jadi Lek Samuel mau buat itu syukuran lah ya. Tanggal 1 November. Syukuran Dewan, ulang tahun pernikahan, dan ulang tahun saya yang ke-31 tahun. Nah, nanti siapa tahu dengan BK dekat-dekat situ, Lek. Ya, datang ya. Bisa datang lah. Gerah Girsang, Jatiasih, Kota Bekasi. Nah, ini Lek, mungkin terakhir nih Lek. Dari sosok Lek Samuel yang tadi berjuang, merantau, terus dipercaya sama teman-teman, mungkin dari sekitar, dari PBB sampai ke masuk ke partai gitu. Ya. Nah, siapa tahu dengan BK di sini juga mau mengikuti jejak Lek nih, karir Lek dari sisi sebagai politisi. Nah, itu gimana? Lek ada ini nggak ke dengan BK nih? Ya, jadi hidup ini kejam. Ngeri kali kalimatnya. Hidup ini kejam. Ya, apalagi kalian masuk dunia persaingan usaha aja berat. Apalagi dunia politik, ya. Kadang-kadang kalau dunia usaha masih hitung-hitungan di atas kertas angka. Paling utang modal ya. Gaji karyawan. Betul. Jadi curhat awal. Compete perusahaan. Nah, ya kan? Okay. Tapi kalau politik lebih ngeri lagi, ya. Kadang-kadang like or dislike. Cuman yang mau saya sampaikan adalah semua sukses tidak datang dalam semalam. Ya, sukses butuh perjuangan, ya. Butuh dilatih, ya. Karena memang proses kehidupan ini real apa adanya. Kita lahir nggak mungkin langsung berdiri. Pasti tentu saja melalui proses tengkurap, belajar berdiri, baru belajar jalan, baru bisa lari. Nah, itulah proses kehidupan.
sama juga kita pengen menjadi seorang politisi, ini nggak munafik. Persiapkan finansial sebaik mungkin. Ya, mungkin kalau ada beberapa orang yang nyalek karena banyak investor, ya kita walaupun kagak ada ya, tapi ya persiapkan kerja sebaik mungkin. Punya value. Penting kalau kata ajaran bapak saya, jauh lebih berharga menjadi orang yang dipercaya. Ya, kita bisa dipercaya dalam segala hal, dalam dunia pekerjaan, dunia usaha. Kalau kamu seorang karyawan, ya udah, karyawan yang bisa dipercaya. Ya, menjadi kepala rumah tangga bisa dipercaya, semuanya harus bisa dipercaya. Dengan dipercaya, ya kita sudah punya karakter, base karakternya bisa dipercaya. Nah, kalau sudah punya karakter dipercaya, maka upgrade lagi ke mental, ya. Kalau masih mengkek-mengkek, mudah sakit hati, baper, tersinggung katanya. Iya mak, nggak dihargai awak, katanya gitu kan. Udahlah, nggak cocok di politik. Tapi kalau kalian punya karakter petarung, berani berjuang, ya maka kalian bisa menjadi seorang politisi. Dan tentu saja menjadi paling penting, menjadi seorang politisi itu harus sudah punya karakter, bukan lagi dipikirin, tapi sudah harus memikirkan. Memikirkan, betul. Ya, artinya secara finansial kalian sudah selesai, kemudian secara kematangan mental juga sudah selesai. Waktu juga lah ya. Waktu juga iya, harus semua berani dikorbankan. Kadang-kadang kan orang iri, ya mak enak kali dikawal-kawal, pejabat dia, katanya gitu kan. Tapi orang nggak tahu kenapa sampai dikawal, karena banyak kali kegiatannya, habis kerja. Mohon maaf, ini politisi nih, abangku ya. Dongan BK, Dongan Batak Keren. Orang sakit aja kami jenguk. Sakit ya, kita jenguk. Nah itu kenapa politisi kadang-kadang banyak pakai forrider gitu-gitu, ya memang sibuk dia. Tiap 1 jam ada ketemu. Jalan gitu. terus lah. Gitu. Jalan terus, karena kita memberikan diri untuk pengabdian bagi masyarakat dan selalu berusaha menebar kebaikan bagi masyarakat. Point of view dari saya, ya konklusi dari saya, teman-teman hari ini Dongan BK yang masih muda atau yang orang tua punya anak muda, punya anak untuk sudah usia muda ya, untuk anaknya, tanamkan jiwa fighting spirit bagi anak-anak kita. Ya, jangan berikan segalanya kemudahan bagi anak kita. Biarkan anak kita jatuh supaya dia tahu rasanya sakit. Dengan rasa sakit dia belajar menjadi berhati-hati. Dengan berhati-hati dia punya karakter, habit, disiplin yang baik. Itu aja dari saya teman-teman. Saya doakan semua viewers Dongan BK sukses, berhasil ya dimanapun, apapun pekerjaan kalian. Amin. Oke, Dongan BK seru ya ngobrol sama Lek Samuel. Tapi kayaknya habis ini kita akan ngobrol lagi lah ya, di bawah izin ya lah ya. Ngobrol di bawah lagi nih kita nih, panjang soalnya nih. Oh, ngomongin pembangunan Kota Bekasi. Pembangunan Kota Bekasi. Gitu. Itu off the record kita lah ya. Iya. Oke, Dongan BK Melati Godang udah mengikuti podcast kita MKB Main Koba bersama Lek Samuel Stompul. Kita doakan Lek Samuel menjadi amanah di anggota dewan sebagai anggota dewan di Kota Bekasi. Terus Dongan BK juga yang domisili di Kota Bekasi. Mungkin nanti bisa lah kontak-kontak atau ngopi-ngopi sama Lek Samuel. Siapa tahu mereka punya inilah unek-unek yang mau disampaikan terhadap Kota Bekasi gitu ya. Oke, mungkin kasih medianya. Boleh. Jangan lupa follow Instagram Samuel. Itu tercapai nih. Ntar Reno nih. Jangan lupa TikTok Samuel. Follow di sini. Follow ya Dongan BK. Ya, nanti mention aja di situ. Saya yang langsung balas, bukan admin saya. Langsung Lek Samuel tuh Dongan BK. Oke, Lek Samuel, terima kasih banyak sudah sukses mau mampir. Buat BK. Melati Godang. Batak Keren, Bekasi Keren. Oh ya pas ya? Iya, Batak Keren, Bekasi BK Keren. juga tuh, Bekasi Keren. Melati Godang, Lek. Sehat-sehat selalu. Nanti kita berkabar lagi. Siap. Sukses. Oras Dongan BK. Oras. Batak Keren.